Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atia Diasafa Laila. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan ilmu pada zaman Renaissance dan modern. Yang pertama, pada zaman Renaissance, abad ke-15 sampai 16. Renaissance merupakan era di mana perkembangan dan kemajuan ilmu itu mengandung arti. Zaman yang menyaksikan dilancarkan tentang gerakan reformasi terhadap kekuasaan dan supremasi Gereja Katolik Roma. Pada zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa Leonardo da Vinci menemukan percetakan kira-kira 1440 Masehi dan ditemukannya benua baru pada tahun 1492 Masehi oleh Columbus. Columbus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu. Sementara orang yang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance. Akan tetapi, pemikiran ilmuwan membawa manusia lebih maju ke depan berkat kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya. Pada zaman Renaissance ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja. Pemikiran yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini antara lain pemikiran dari Nicolaus Copernicus dan Francis Bacon. Copernicus adalah seorang tokoh gereja Ortodoks. Ia menemukan bahwa matahari itu berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari pada poros dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Teorinya ini biasanya disebut dengan heliocentrisme, di mana matahari adalah pusat jagat raya. Adapun teori Ptolemeus yang dikemukakan oleh Ptolemeus, teori ini disebut geosentrisme yang merupakan bumi sebagai pusat jagat raya. Teori Ptolemeus dengan teori heliocentrisme sangat berbanding terbalik. Kalau teori heliocentrisme itu mengatakan pusat jagat raya itu adalah matahari, sedangkan teori Ptolemeus itu mengatakan bahwa bumi adalah pusat jagat raya. Alasan Copernicus membuat model itu, alasannya adalah bukan sistemnya, melainkan keyakinan bahwa prinsip heliocentrisme akan sangat memudahkan untuk perhitungan. Menurut gereja, prinsip geosentrisme dianggap tidak lebih benar daripada prinsip heliocentrisme karena setiap siang dan malam kita melihat semua mengelilingi bumi. Hal ini ditetapkan oleh Tuhan karena manusia adalah pusat perhatian Tuhan. Dengan kata lain, prinsip geosentrisme tidak dapat dipisahkan dari prinsip heliocentrisme karena kedua prinsip ini saling berkaitan. Adapun pendapat dari Bacon. Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zaman dengan melihat perintis filsafat ilmu. Ucapan yang terkenal dari Bacon adalah knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini. Yang pertama, mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. Yang kedua, kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Yang ketiga, percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Adapun menurut Tycho Brahe dan Johannes Kepler, Tycho Brahe adalah seorang bangsawan yang terkait pada sistem astronomi baru. Dia membuat
suatu alat untuk mengamati bintang secara teliti. Perhatian Tycho Brahe dimulai pada bulan November tahun 1572. Dengan munculnya bintang baru di gugus Cassiopeia secara tiba-tiba, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam lagi. Bintang yang dalam waktu singkat menjadi cemerlang adalah bahasa modern disebut nova atau supernova, tergantung dari besarnya dan masanya. Tycho berhasil menyusun sebuah observatorium yang lengkap dengan alat, perpustakaan, dan tenaga pembantu. Dalam tahun 1577, ia dapat mengikuti timbulnya sebuah komet. Dengan bantuan alat-alatnya, ia menetapkan lintasan yang diikuti komet tersebut. Ternyata lintasan itu jauh dari planet Venus. Penemuan ini membuktikan bahwa benda-benda angkasa tidak menempel secara kristalin Paris. Kesimpulannya adalah benda-benda angkasa semuanya terapung bebas dalam ruang angkasa. Johannes Kepler adalah pembantu Tycho dan seorang ahli matematika. Setelah Tycho meninggal, bahan pengamatan Tycho itu semuanya diwariskan kepada Kepler. Pada masa Kepler ini, Kepler menemukan 3 hukum astronomi. Yang pertama, orbit dari semua planet berbentuk elips. Yang kedua, dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Yang ketiga, bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan matahari adalah X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit masing-masing adalah P dan Q, maka P plus bahagi Q plus sama dengan X plus bahagi Y plus. Perhitungan yang tepat memaksa disingkirkannya semua tahayul, misalnya tentang pergerakan sempurna atau pergerakan sirkuler. Bahan dan perhitungan yang teliti merupakan suatu jalan untuk menemukan hukum-hukum alam yang murni dan berlaku universal. Setelah Kepler, ada munculnya Galileo dengan menemukan lintas peluru. Keyakinan Galileo bahwa tata surya bumi bersifat heliosentrik. Galileo dapat pula membuat sebuah teropong bintang. Yang terpenting dan terkait ditemukannya adalah planet Jupiter yang dikelilingi oleh 4 buah bulan. Galileo membagi sifat benda dalam 2 golongan. Yang pertama, golongan yang langsung mempunyai hubungan yang metode bersifat fisik, artinya mempunyai sifat yang primer, seperti berat, panjang, ataupun sifat yang bisa diukur. Sifat yang kedua itu golongan yang tidak mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah, bersifat sekunder, seperti warna, asam, dan sifat yang tergantung oleh panca indera manusia. Itulah yang membuat Galileo dianggap sebagai pelopor perkembangan dasar ilmu modern, yang hanya berpegang pada soal-soal yang objektif saja. Setelah Kepler dan Galileo, ditemukannya logaritma. Logaritma ditemukan oleh Napier. Ketika Kepler mendengar tentang penemuan itu, ia memberikan reaksi bahwa jika ia menemukan penemuan logaritma, perhitungan yang 11 tahun dapat dipersingkat sekurang-kurangnya menjadi 1 bulan. Pada masa Desargues, ditemukan proyek geometri. Sedangkan Fermat juga mengembangkan orthogonal coordinate system, seperti halnya Descartes. Di samping itu, ia juga menjelaskan penelitian teori aljabar. Fermat bersama-sama Pascal menyusun dasar-dasar perhitungan statistik. Kemudian, pada zaman modern, abad ke-17 sampai 19 Masehi, setelah Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler berhasil mengemukakan penemuan mereka dalam ilmu
Maka pengetahuan yang terpecah-pecah itu jatuh ke tangan dua ilmuwan lagi, yaitu Isaac Newton dan Leibniz. Newton, sekalipun ia menjadi pimpinan sebuah tempat pembuatan logam di kerajaan Inggris, ia tetap menekuni dalam bidang ilmu. Lahirnya teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Teori gravitasi Newton itu muncul ketika persangkaan penyebab planet tidak mengikuti pergerakan lintas lurus. Apakah matahari yang menarik bumi ataupun sebaliknya bumi yang menarik matahari? Prasangka tersebut dijadikan Newton untuk spekulasi dan perhitungan. Teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus. Sebenarnya pengaruhnya ada, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata. Dan pengaruh itu adalah gravitasi, yaitu kekuatan yang selalu akan timbul jika ada dua benda yang saling berdekatan. Selanjutnya, perhitungan kalkulus, atau yang disebut juga dengan diferensial atau integral oleh Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman. Perhitungan kalkulus itu berguna untuk menghitung bermacam-macam hubungan antara dua atau lebih banyak hal. Tanpa kalkulus, ilmu matematika tidak dapat berkembang seperti sekarang ini. Kemudian penemuan ketiga yang mendasari ilmu adalah pemeriksaan Newton mengenai cahaya, yang sering kita kenal yaitu optik. Cahaya masuk melalui lensa, sedangkan bagian perifer lensa itu hampir berbentuk prisma. Sehingga cahaya perifer terbias menjadi pelangi yang disebut chromatic aberration. Maka Newton membuat teleskop tanpa lensa. Ia menggunakan cermin ceku yang mendasarkan pemantulan cahaya sehingga terjadi pembiasan. Setelah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah ilmu kimia. Ilmu kimia tidak mulai dengan logika, aksioma, ataupun deduksi. Pada mulanya, semua percobaan bersifat kualitatif. Menurut Joseph Black, dikenal sebagai pelopor pemeriksaan kualitatif, ia menemukan gas CO2. Ia melakukan pemanasan terhadap kapur. Kemudian pula Henry Cavendish, ia memeriksa gas yang terjadi jika serbuk besi disiram asam dengan menghasilkan hawa yang dapat dinyalakan. Kemudian ada Joseph Priestley. Ia menemukan 9 macam hawa NO dan oksigen, antara lain dapat dihasilkan oleh tanaman. Kemudian Antoine Laurent Lavoisier. Ia yang meletakkan dasar ilmu kimia sebagaimana yang kita kenal sekarang. Berdasarkan penemuan Black, Cavendish, Priestley, dan lainnya, Lavoisier melakukan percobaan yang didasarkan pada timbangan. Dan demikian ia menggunakan pengukuran dalam lapangan kimia. Dengan kata lain, ia meninggalkan percobaan yang hanya bersikap kualitatif dan berpindah ke sifat yang kuantitatif. Di samping perkembangan ilmu kimia, zaman yang sama ditemukan bermacam-macam mesin tanpa ada dasar ilmunya, seperti mesin uap yang kemudian mendasari kereta api, kemudian percobaan listrik. Percobaan selanjutnya dilakukan oleh J.L. Proust mengenai atom dalam menganalisis oksida dari berbagai logam. J.L. Proust sampai pada pendapat bahwa perbandingan bahan-bahan yang ikut serta dalam proses tersebut selalu tetap. Demikian pula dengan sulfida dari logam. Kemudian ada John Dalton mendapatkan ilham untuk menetapkan kesatuan a unit untuk mencari keterangan tentang perbandingan yang selalu tetap. Dalam hal ini,
yang dijadikan kesatuan adalah hidrogenium. Maka perbandingan berat hidrogenium lawan dari atom lainnya disebut berat atom. Adapun Friedrich Wöhler untuk menemukan sintesis urea dalam tahun 1828. Sekitar tahun 1895, Henry Becquerel menemukan radium logam yang dapat berubah menjadi logam lainnya. Dengan penemuan itu, runtuhlah pendapat dan aksioma yang menyatakan bahwa atom adalah bahan terkecil yang tidak dapat berubah dan bersifat kekal. Pada abad ke-18, telah lahirnya ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Kemudian pada abad ke-9, lahirlah semisal farmakologi, geografi, geomorfologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi. Kemudian abad ke-20 mengenai teori informasi, logika, matematika, mekanik kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiologi, oceanografi, antropologi budaya, psikologi, dan sebagainya. Sekitar tahun 1900 sampai tahun 1914 terjadi berbagai perubahan berdasarkan teori kenisbian. Teori ini mengatakan bahwa ruang dan waktu tidak lagi berpisah. Ruang dan waktu merupakan satu kesatuan mutlak untuk memeriksa dan menerangkan suatu peristiwa. James Watt menemukan mesin uap pada abad ke-18, alat tenun, dan Inggris menjadi penghasil tekstil terbesar. Kemudian pada abad ke-19 ditemukannya planet Neptunus. Pada abad ke-20 terjadi pengembangan yang sangat luas dalam berbagai bidang ilmu. Misalnya ilmu pasti, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu organik, biokimia, ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu fisika nuklir. Di samping ilmu-ilmu yang jelas bersifat kuantitatif, berkembang pula ilmu yang bersifat kualitatif, seperti ekonomi, psikolog, dan sosiologi. Pada abad ke-20 ini, ditemukanlah planet terakhir yaitu planet Pluto. Abad sebelumnya, sekitar abad ke-19, telah ditemukan planet Neptunus dengan didasari perhitungan yang menggunakan sistem Newton. Jadi pada abad 20 ini pengetahuan diperluas, sedangkan pada abad ke-19 itu tidak dapat diterangkan sumber energi matahari. Kemudian ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Menurut Comte, dalam perkembangan manusia sesuai tahap mitos, manusia berkembang dalam tahap filsafat. Pada tahap filsafat ini, rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Dalam positivisme Auguste Comte, ia membedakan 3 tahap evolusi dalam pemikiran manusia. Teori itu sering disebut dengan teori 3 tahap. Dari tahap teologi atau yang biasa disebut mistis ke tahap filsafat, dan akhirnya pada tahap terakhir yaitu tahap positivistis. Dalam tahap teologis, semua fenomena itu dijelaskan menunjuk pada sebab-sebab spiritual, sedangkan dalam tahap filsafat, pemikiran diarahkan menuju prinsip-prinsip dan ide-ide tertinggi. Sedangkan tahap terakhir pada tahap positivisti yang meninggalkan dunia dewa-dewa dan hakikat-hakikat dan membatasi penyelidikan ilmu pada fakta. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus. Menarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola pikir yang disebut dengan silogisme. Silogisme itu terdiri dari 2 bahan pernyataan dan 1 kesimpulan.
Kedua pernyataan itu sering disebut dengan premis mayor dan premis minor. Seperti contoh, semua makhluk bernafas. Semua makhluk bernafas itu premis mayor. Si Budi adalah seorang makhluk. Itu adalah premis minor. Jadi si Budi juga bernafas. Jadi si Budi itu merupakan kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran deduktif ternyata mempunyai kelemahan. Maka muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman konkret. Pengalaman konkret ini disebut penganut empiris. Dia mengatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Pengetahuan empiris menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran deduktif. Kemudian, perkembangan filsafat pada zaman modern. Pemahaman yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat penting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Dan tokoh penting pendukung rasionalisme yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa spirit. Ide ini merupakan ide Plato. Filsafat kritisismenya Immanuel Kant, Fichte yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif. Sedangkan Schelling, filsafatnya dikenal dengan filsafat idealisme objektif. Pada pemahaman empiris dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pemikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Pelopor aliran ini adalah Francis Bacon. Kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, George Locke, dan David Hume. Sedangkan pada abad ke-20, aliran filsafat banyak sekali, sehingga sulit digolongkan. Namun, sifat-sifat filsafat pada abad ini awalnya abad ke-19 yaitu anti-positivistis, tidak mau bersistem, realistis, menitik beratkan pada manusia, pluralistis, antroposentrisme, dan pembentukan subjektif modern. Itulah penjelasan mengenai kemajuan ilmu pada zaman Renaissance dan pada zaman modern. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.